Ruangan itu dingin dan senyap, hanya dipecah oleh suara serak seorang direktur yang memaparkan grafik di layar besar. Amara Wijaya duduk di ujung meja mahoni yang panjang, tatapannya lurus ke depan, namun pikirannya melayang jauh. Di sini, di puncak Menara Wijaya, ia adalah ratu. Setiap kata yang ia ucapkan menjadi perintah. Setiap anggukannya bisa menggerakkan dana miliaran rupiah. Para direktur, pria-pria parubaya dengan setelan mahal dan jam tangan mewah, menatapnya dengan campuran rasa hormat dan gentar. Mereka tahu, di balik wajah tenang dan penampilannya yang sederhana tanpa perhiasan mencolok, ada otak jenius yang telah membangun kerajaan bisnis ini dari nol dalam waktu kurang dari 5 tahun. Seorang direktur bernama Hendra sedang menjelaskan proyeksi keuntungan dari akuisisi sebuah perusahaan teknologi di Eropa. Suaranya penuh percaya diri, tetapi Amara bisa menangkap getar gugup di dalamnya. Semua orang di ruangan ini gugup saat berhadapan dengannya. Ia tidak pernah meninggikan suara, tidak pernah membentak. Ia hanya akan mengajukan satu pertanyaan tajam yang bisa meruntuhkan seluruh argumen mereka jika tidak dipersiapkan dengan baik. Proyeksi ini didasarkan pada pertumbuhan pasar tahun lalu, kata Amara pelan, memotong presentasi Hendra. Suaranya nyaris berbisik, namun seisi ruangan langsung hening. Apakah tim Anda sudah memperhitungkan regulasi baru tentang privasi data yang akan diterapkan di Uni Eropa kuartal depan? Itu akan memotong akses data mereka secara signifikan dan bisa menurunkan valuasi pengguna aktif hingga 30%. Hendra terdiam. Wajahnya pucat. Ia melirik asistennya, yang juga tampak kebingungan. Mereka tidak memperhitungkannya. Amara menghela napas. Sangat pelan. Tunda akuisisi. Lakukan evaluasi ulang dengan memasukkan variabel baru tersebut. Saya tidak mau membeli perusahaan yang akan menjadi bangkai dalam 6 bulan. Baik, Bu Amara, jawab Hendra. Suaranya terdengar lega sekaligus malu. Rapat dibubarkan. Para direktur meninggalkan ruangan dengan langkah tergesa-gesa, menyisakan Amara sendirian di dalam keheningan yang megah. Ia memutar kursinya menghadap jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan kota Jakarta dari ketinggian. Gedung-gedung pencakar langit lain tampak seperti mainan dari sini. Ia bisa melihat kemacetan di jalanan di bawah, tampak seperti barisan semut yang bergerak lambat. Semua ini miliknya. Kekuasaan, kekayaan, kehormatan. Semua hal yang dulu ia impikan dalam tangisnya di malam hari. Namun, pemandangan kota yang gemerlap ini justru menyeretnya kembali ke sebuah tempat yang sempit dan pengap. Sebuah dapur kecil dengan dinding yang catnya mulai mengelupas. Bau masakan ibu mertuanya, Ibu Ratna, seolah kembali tercium di hidungnya. Bau tumisan bawang yang terlalu gosong, bercampur dengan aroma tajam dari mulut Ibu Ratna yang tak pernah berhenti mengomel. Beras sudah mau habis. Minyak juga tinggal sedikit. Kamu ini seharian di rumah kerjanya apa saja? Bisanya cuma menghabiskan uang anakku. Suara itu terngiang lagi, jelas sekali, seolah Ibu Ratna sedang berdiri di belakangnya. Amara memejamkan mata. Ia bisa melihat dirinya yang dulu. Seorang wanita muda kurus dengan baju daster pudar. Tangannya sibuk mencuci piring kotor di bak seng yang sudah penyok. Ia tidak berani menjawab. Setiap jawaban hanya akan memicu omelan yang lebih panjang. Sementara itu, Baskara, suaminya, akan duduk di ruang tengah, menonton televisi dengan volume keras, seolah-olah suara bising dari layar bisa meredam suara ibunya yang menyakiti istrinya. Baskara tidak pernah membelanya. Tidak sekalipun. Baginya, Amara adalah bagian dari perabotan rumah. Ada, tapi tidak dianggap penting. Tugasnya hanya melayani, memastikan rumah bersih, makanan tersedia, dan tidak membuat masalah. Tapi Amara adalah sebuah masalah besar di mata keluarga itu. Masalah terbesarnya adalah rahimnya yang sunyi. Sudah 3 tahun menikah, perut masih saja kempes. Sindir Ibu Ratna suatu hari saat arisan keluarga. Kasihan Baskaraku, kerja keras banting tulang tapi tidak punya penerus. Kalau tahu begini, dari dulu aku carikan dia istri dari keluarga yang subur. Kata, mandul, menjadi cap yang dilekatkan di keningnya. Sebuah vonis yang dibacakan setiap hari, baik melalui kata-kata tajam maupun tatapan menghina. Baskara, yang awalnya masih bersikap manis, perlahan berubah menjadi dingin dan jauh. Ia mulai sering pulang malam dengan alasan lembur.
Kemejanya sering berbau parfum wanita yang bukan milik Amara. Puncaknya adalah saat Amara menemukan noda lipstik merah terang di kerah baju suaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya Amara memberanikan diri untuk bertanya. Jawabannya adalah sebuah bentakan. Urus saja urusanmu. Jangan ikut campur urusanku. Aku ini laki-laki. Wajar kalau butuh hiburan. Kamu di rumah bisa memberiku apa? Anak saja tidak bisa. Dunia Amara runtuh. Pria yang ia cintai, yang ia layani dengan sepenuh hati, ternyata menganggapnya tak lebih dari sebuah rahim yang rusak. Beberapa bulan kemudian, Baskara datang membawa surat cerai. Di sampingnya berdiri seorang wanita muda yang cantik dan angkuh, sekretaris di kantornya yang bernama Diana. Perut wanita itu sudah sedikit membuncit. Aku butuh penerus. Amara. Bukan istri yang hanya jadi beban, kata Baskara malam itu. Kata-kata terakhirnya sebelum pergi meninggalkan Amara bersama puing-puing hatinya. Amara membuka matanya. Bayangan masa lalu itu memudar, digantikan oleh pantulan dirinya di kaca jendela. Seorang wanita kuat dengan tatapan mata yang tajam. Wanita yang tidak lagi menangis karena hinaan. Wanita yang telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan. Setelah perceraian itu, ia bersumpah tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menginjak-injak harga dirinya. Ia menggunakan sisa uang warisan orang tuanya yang tak seberapa untuk memulai sebuah bisnis kecil. Otaknya yang cemerlang, yang selama ini terpendam di balik peran sebagai istri penurut, akhirnya menemukan jalannya. Dari bisnis kecil, menjadi perusahaan besar, hingga kini menjadi sebuah korporasi raksasa. Ironisnya, salah satu aset terbesarnya adalah jaringan Bank Kencana, bank tempat ia dan Baskara dulu membuka rekening pernikahan mereka. Bank yang sama tempat Ibu Ratna sering menyindirnya saat mengambil uang bulanan yang dijatah pas-pasan oleh Baskara. Sebuah ide gila tiba-tiba terlintas di benaknya. Ia merasa kosong. Kemenangan bisnis hari ini tidak memberinya kepuasan. Mungkin, ia butuh sesuatu yang lain. Ia butuh menutup sebuah bab lama dengan tangannya sendiri. Ia menekan tombol interkom di mejanya. Siapkan mobil. Saya mau keluar. Dan batalkan semua jadwal saya sore ini, katanya kepada asistennya. Baik, Bu. Apakah perlu pengawalan? Tidak perlu. Saya akan menyetir sendiri. Di ruang pribadinya yang terhubung dengan kantor utama, Amara membuka lemari pakaiannya yang berisi deretan blazer dan gaun mahal. Ia mengabaikan semua itu. Tangannya justru meraih sebuah blus katun sederhana berwarna krem dan celana panjang kain berwarna gelap. Ia melepaskan anting berlian kecil di telinganya dan mengikat rambutnya ke belakang dengan gaya ekor kuda yang simpel. Dalam sekejap, penampilannya berubah. Dari seorang CEO yang ditakuti menjadi seorang wanita biasa yang tidak akan menarik perhatian di tengah keramaian. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Wanita ini, wanita sederhana ini, adalah hantu dari masa lalunya. Tapi kali ini, hantu itu tidak lagi rapuh. Ia memegang kendali. Ia akan mengunjungi kuburan masa lalunya, bukan untuk meratap, tapi untuk memastikan bahwa ia benar-benar telah bangkit dari kematian. Ia mengambil kunci mobil sederhana dari lacinya, bukan salah satu dari mobil sport mewah di garasinya, lalu berjalan keluar dari kantornya. Langkahnya mantap, tanpa keraguan. Tujuannya hanya satu, cabang Bank Kencana di pinggiran kota, tempat di mana semua luka itu dimulai. Perjalanan dari pusat bisnis Jakarta menuju pinggiran kota terasa seperti perjalanan menembus waktu. Gedung-gedung kaca yang menjulang tinggi perlahan digantikan oleh ruko-ruko tua dengan cat yang kusam. Jalanan yang lebar dan mulus berubah menjadi lebih sempit dan bergelombang. Amara menyetir dengan tenang. Tangannya menggenggam setir dengan erat. Udara di dalam mobil terasa sejuk berkat pendingin udara. Kontras dengan panas terik di luar yang membuat aspal jalanan seolah menguap. Setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti mengupas lapisan pelindung yang telah ia bangun selama 5 tahun terakhir. Lapisan kekuasaan, kekayaan, dan citra diri yang tak tersentuh. Kini ia hanya Amara, seorang wanita yang sedang menuju ke tempat yang menyimpan begitu banyak kenangan pahit. Ia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, mengapa ia melakukan ini? Apakah ia mencari rasa sakit? Atau ia hanya ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa tempat itu tidak lagi memiliki kuasa atasnya? Akhirnya, ia tiba. Gedung Bank Kencana cabang utama di area itu tampak persis seperti dalam ingatannya.
Tidak banyak yang berubah. Cat birunya sedikit lebih pudar, dan papan namanya tampak berkarat di beberapa sudut. Tempat parkirnya penuh sesak dengan sepeda motor dan beberapa mobil keluarga. Amara menemukan satu tempat kosong di sudut yang agak jauh, memarkir mobilnya, lalu duduk terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatannya, lalu membuka pintu mobil. Angin panas langsung menyambutnya, membawa debu jalanan dan aroma knalpot kendaraan. Ia berjalan melintasi tempat parkir. Langkahnya terasa berat. Ia bisa merasakan tatapan beberapa orang, bukan karena mengenalinya, tetapi karena penampilannya yang terlalu biasa di antara nasabah lain yang tampak sibuk. Suara lonceng kecil berbunyi saat ia mendorong pintu kaca bank. Bunyi yang sama, yang selalu ia dengar bertahun-tahun lalu. Di dalam, suasana terasa persis seperti yang ia ingat. Pendingin udara yang terasa terlalu dingin, aroma khas campuran kertas, parfum murah, dan desinfektan. Barisan kursi tunggu dari plastik berwarna biru sudah hampir penuh. Beberapa orang mengantre di depan teller yang dibatasi kaca tebal. Suara mesin penghitung uang berderak dari salah satu sudut, bercampur dengan gumaman orang-orang dan pengumuman nomor antrean dari pengeras suara. Tidak ada yang memperhatikannya. Ia hanyalah satu dari puluhan wajah asing di tempat itu. Ia berjalan menuju mesin antrean, menekan tombol untuk layanan pelanggan, dan menerima secari kertas dengan nomor urut 347. Nomor yang ditampilkan di layar baru menunjukkan angka 312. Akan menjadi penantian yang panjang. Ia menemukan satu kursi kosong di barisan belakang, diapit oleh seorang ibu muda yang sedang mencoba menenangkan bayinya yang rewel dan seorang bapak tua yang tertidur dengan mulut sedikit terbuka. Amara duduk. Tas tangannya yang sederhana ia letakkan di pangkuan. Dari sini, ia bisa melihat seluruh ruangan. Ia melihat teller yang bekerja dengan gerakan mekanis. Wajah mereka menunjukkan kelelahan. Ia melihat satpam yang berdiri kaku di dekat pintu. Matanya mengawasi setiap orang yang masuk. Semuanya terasa begitu nyata, begitu familiar. Ia ingat pernah duduk di kursi yang sama, menunggu giliran untuk menyetorkan sisa uang belanja yang berhasil ia sisihkan. Ia akan menghitung lembaran uang lusuh itu berkali-kali, berharap jumlahnya tidak salah. Ia ingat bagaimana Ibu Ratna akan duduk di sebelahnya, mengawasinya dengan tatapan curiga seolah ia akan mencuri uang itu. Ia melihat sepasang suami istri muda di antrean teller. Mereka berpegangan tangan dan sesekali tertawa kecil. Pemandangan itu menusuk hatinya dengan lembut. Dulu, ia dan Baskara juga seperti itu. Saat pertama kali membuka rekening bersama di bank ini, mereka penuh harapan. Mereka bermimpi tentang masa depan, tentang membeli rumah, memiliki anak, dan menua bersama. Mimpi-mimpi itu sekarang terasa seperti cerita dari kehidupan orang lain. Waktu berjalan lambat. Nomor antrean berganti satu persatu. Bayi di sebelahnya akhirnya berhenti menangis dan tertidur di pelukan ibunya. Bapak tua di sisi lainnya terbangun, terbatuk-batuk, lalu kembali tertidur. Amara hanya duduk diam, mengamati. Ia merasa seperti hantu, tidak terlihat, hanya menjadi saksi bisu dari kehidupan yang berjalan di sekitarnya. Investor brilian dan pemilik tempat ini seolah lenyap. Yang tersisa hanyalah Amara, wanita yang pernah dihancurkan di kota ini. Ini adalah ujian yang ia berikan pada dirinya sendiri, untuk duduk di tengah-tengah masa lalunya dan merasakan semuanya lagi, untuk melihat apakah ia akan hancur sekali lagi. Ia mulai merasa sedikit tenang. Ternyata, tempat ini hanyalah sebuah gedung. Kenangan itu memang ada, tetapi tidak lagi terasa menyakitkan seperti dulu. Rasanya lebih seperti menonton film lama tentang orang lain. Ia hampir tersenyum, merasa sedikit lega. Mungkin ia sudah benar-benar sembuh. Namun, ketenangannya buyar seketika. Lonceng di pintu kembali berbunyi, kali ini lebih keras, seolah pintu didorong dengan kekuatan ekstra. 3 sosok melangkah masuk, dan udara di dalam bank seolah berubah menjadi lebih berat. Amara langsung mengenali mereka, bahkan sebelum ia bisa melihat wajah mereka dengan jelas. Cara mereka berjalan, aura angkuh yang mereka pancarkan, semuanya terlalu ia kenal. Ibu Ratna berjalan di depan. Ia mengenakan gamis berwarna kuning cerah yang mencolok, dipadukan dengan kerudung berhias manik-manik emas. Beberapa gelang emas besar bergemerincing di pergelangan tangannya setiap kali ia bergerak. Wajahnya dipulas riasan tebal,
dan bibirnya yang berwarna merah marun cemberut, seolah tidak puas dengan segala sesuatu yang dilihatnya. Di belakangnya, berjalan Baskara. Ia tampak lebih gemuk dari terakhir kali Amara melihatnya. Rambutnya ditata rapi dengan pomade, dan ia mengenakan kemeja batik sutra yang tampak mahal namun terlihat sedikit sesak di tubuhnya. Ia berjalan dengan dagu terangkat, memancarkan aura kesuksesan palsu. Namun Amara, yang mengenalnya luar dalam, bisa melihat garis-garis kelelahan dan stres di sekitar matanya. Dan yang terakhir, bergelayut di lengan Baskara, adalah Diana. Ia tampak seperti versi lebih muda dari Ibu Ratna, dengan selera yang sama mencoloknya. Ia mengenakan gaun ketat, membawa tas tangan bermerek yang ia pamerkan dengan sengaja. Riasannya sempurna, dan senyumnya terlihat manis namun penuh kepalsuan. Matanya terus melirik ke sekeliling, seolah ingin memastikan semua orang melihat betapa bahagia dan kayanya dia. Jantung Amara berhenti berdetak sesaat, lalu mulai berdegup kencang di dalam dadanya. Bukan debaran rindu, tapi debaran adrenalin yang dingin. Rasa takut dan marah yang ia kira sudah terkubur dalam, tiba-tiba merayap naik ke permukaan. Ia merasa tubuhnya menegang. Secara naluriah, ia ingin lari, ingin menghilang. Ia sedikit menundukkan kepalanya, berharap rambutnya bisa menutupi sebagian wajahnya. Mereka bertiga tidak melihatnya. Mereka langsung berjalan ke meja layanan pelanggan khusus nasabah prioritas, melewati antrean panjang orang-orang biasa dengan sikap tak acuh. Mereka berbicara dengan suara keras yang menarik perhatian beberapa nasabah lain. Amara menahan napas. Ia tahu, di ruangan sekecil ini, pertemuan ini tidak akan bisa dihindari. Ini adalah tempat di mana semua hantunya bersemayam, dan mereka baru saja berjalan masuk dengan wujud manusianya, siap untuk kembali menghantuinya. Babak penyembuhannya yang tenang telah berakhir. Babak konfrontasi akan segera dimulai. Di meja layanan prioritas, Ibu Ratna mengeluh dengan suara yang sengaja dikeraskan. Ini bagaimana sih pelayanannya? Lama sekali. Kami ini nasabah penting, waktu kami berharga. Pegawai muda di belakang meja itu hanya bisa tersenyum gugup dan berkata, "Mohon ditunggu sebentar, Ibu. Manajer bagian pinjaman sedang ada tamu." Baskara berdiri di samping ibunya, berusaha terlihat sabar dan berwibawa. Ia melipat tangan di dada, sesekali melirik jam tangan emas di pergelangan tangannya, seolah ingin menunjukkan betapa sibuknya dia. Padahal, Amara tahu tatapan itu. Itu adalah tatapan gelisah orang yang sedang berbohong. Baskara tidak pernah nyaman berada dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Sementara itu, Diana sibuk membetulkan riasannya menggunakan cermin kecil dari tasnya, sama sekali tidak peduli dengan keluhan mertuanya atau kegelisahan suaminya. Dunianya hanya berputar pada penampilannya sendiri. Amara masih duduk di kursinya, mencoba mengatur napasnya yang tiba-tiba terasa sesak. Ia memaksa dirinya untuk tidak lari. Lari berarti mereka menang. Lari berarti ia masih wanita lemah yang sama seperti 5 tahun lalu. Jadi ia tetap di sana, menjadi pengamat yang tak terlihat. Ia mulai menganalisis mereka, bukan dengan hati yang terluka, tetapi dengan otak dingin seorang investor. Ia melihat sepatu Baskara yang mengkilap, tapi ada sedikit lumpur kering di bagian tumitnya, menandakan ia datang dengan tergesa-gesa. Ia melihat tas tangan Diana yang bermerek, tapi jahitannya tampak sedikit tidak rapi di bagian tali, kemungkinan besar barang palsu berkualitas tinggi. Ia melihat gelang-gelang emas Ibu Ratna, warnanya terlalu kuning, terlalu berkilau, tidak seperti emas murni yang memiliki kilau lembut. Mereka adalah potret keluarga yang berusaha keras menampilkan citra kekayaan. Sebuah pertanda bahwa yang terjadi di baliknya adalah sebaliknya. Kesadaran itu memberi Amara sedikit kekuatan. Mereka tidak menakutkan. Mereka hanya menyedihkan. Setelah beberapa menit, pegawai itu kembali berkata, "Bapak dan Ibu, silakan duduk dulu di ruang tunggu. Nanti akan kami panggil jika Bapak manajer sudah siap." Dengan kesal, Ibu Ratna berbalik. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan, mencari kursi kosong. Tatapannya penuh dengan penghakiman, menilai pakaian setiap orang, seolah mereka semua adalah makhluk yang lebih rendah darinya. Dan kemudian, tatapan itu berhenti. Terkunci. Mata mereka bertemu. Bagi Amara, waktu seolah berhenti. Suara dengungan bank yang tadinya ramai mendadak senyap di telinganya.
Ia bisa melihat dengan jelas bagaimana ekspresi wajah Ibu Ratna berubah. Pertama, ada kerutan kebingungan di dahinya, seolah mencoba menempatkan wajah yang familiar itu di dalam konteks yang salah. Amara yang ia kenal seharusnya tidak berada di sini, di tempat umum seperti ini, berbaur dengan orang biasa. Kemudian, kerutan itu menghilang, digantikan oleh kilat pengenalan yang tajam, yang dengan cepat berubah menjadi seringai cemooh yang begitu ia kenal. Bibir merahnya menipis, dan sudutnya terangkat ke atas dalam senyum yang tidak ramah. Baskara, lihat itu, desis Ibu Ratna, suaranya seperti ular. Ia tidak berteriak, tapi desisannya cukup keras untuk didengar Baskara. Ia menyenggol lengan anaknya, dagunya menunjuk ke arah Amara. Baskara menoleh. Saat matanya bertemu dengan mata Amara, tubuhnya menegang. Ada keterkejutan yang nyata di wajahnya, sebersih rasa malu, mungkin juga sedikit rasa bersalah yang cepat-cepat ia sembunyikan. Ia segera membuang muka, seolah melihat Amara adalah sebuah kesalahan. Ia berdeham, mencoba bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap pengecutnya tidak berubah sedikit pun. Diana, yang penasaran, ikut menoleh. Ia memandang Amara dari ujung rambut sampai ujung kaki. Blus sederhana, celana kain biasa, tanpa perhiasan, tanpa riasan. Di mata Diana, yang dunianya diukur dari penampilan luar, Amara adalah gambaran kegagalan. Senyum kemenangan yang puas langsung terukir di wajahnya. Inilah wanita yang telah ia kalahkan, dan melihatnya dalam keadaan seperti ini adalah validasi terbesar bagi dirinya. Amara tahu ia tidak bisa bersembunyi lagi. Melarikan diri hanya akan memberinya kepuasan. Dengan tarikan napas panjang, ia menegakkan punggungnya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terlihat lemah. Ia mengangkat dagunya sedikit, menatap lurus ke arah mereka. Matanya tenang dan dingin. Keheningan Amara adalah sebuah tantangan. Ibu Ratna, yang mengharapkan Amara akan menunduk atau pergi dengan malu, justru menjadi terprovokasi. Ia memutuskan untuk tidak mengabaikannya. Ia harus memastikan Amara tahu tempatnya. Dengan langkah-langkah yang dibuat-buat anggun, ia berjalan menghampiri Amara. Setiap ketukan sepatu haknya di lantai marmer terdengar seperti genderang perang. Ia berhenti tepat di depan kursi Amara, menjulang di atasnya. Bayangannya menutupi Amara dari cahaya lampu. Loh, Amara? Ya ampun, benar ternyata kamu. Aku kira tadi salah lihat. Katanya, suaranya keras dan penuh kepalsuan. Astaga! Kenapa penampilanmu sekarang jadi begini? Kucel sekali. Apa hidupmu sesusah itu setelah berpisah dari anakku? Beberapa orang di kursi terdekat menoleh, tertarik oleh nada suara yang provokatif itu. Amara tetap diam. Ia hanya menatap Ibu Ratna, membiarkan wanita itu bicara. Keheningannya adalah perisai. Ia tidak akan memberikan bahan bakar untuk api kemarahan wanita itu. Baskara dan Diana mengikuti di belakang, berdiri seperti pengawal yang canggung. Baskara tidak berani menatap mata Amara. Pandangannya diarahkan ke lantai. Diana, sebaliknya, menatap Amara dengan senyum manis yang menusuk. Melihat Amara tidak bereaksi, Ibu Ratna semakin menjadi-jadi. Dulu waktu masih jadi istri Baskara, setidaknya kamu masih terawat. Sekarang lihat, seperti gembel. Kasihan sekali. Ia melirik sinis ke arah antrean. Ngapain kamu di sini? Di bank sebesar ini? Jangan bilang kamu mau ambil uang receh sisa bantuan pemerintah. Ia tertawa kecil, tawa yang kering dan menghina. Oh, aku lupa. Kamu kan sekarang bukan siapa-siapa lagi. Tentu saja hidupmu susah. Salah sendiri dulu tidak bisa menjaga suami baik-baik. Setiap kata adalah belati kecil yang dilemparkan dengan sengaja untuk melukai. Amara bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Tatapan iba, tatapan penasaran, tatapan menghakimi. Pipinya mulai terasa panas, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai membara di dalam dirinya. Ia telah bekerja begitu keras untuk membangun hidupnya kembali, untuk menjadi seseorang yang dihormati. Dan di sini, di tempat umum ini, wanita ini mencoba meruntuhkan semuanya hanya dengan beberapa kalimat beracun. Ia menatap lurus ke mata Ibu Ratna, dan untuk pertama kalinya, ia melihat sesuatu yang lain di balik kemarahan itu. Ia melihat rasa tidak aman.
Ia melihat ketakutan. Ibu Ratna menghinanya begitu keras karena wanita itu perlu meyakinkan dirinya sendiri bahwa mencampakkan Amara adalah keputusan yang tepat. Bahwa Diana dan statusnya sekarang lebih baik. Penghinaan ini bukanlah tentang Amara. Ini semua tentang ego mereka yang rapuh. Kesadaran itu memberinya ketenangan yang luar biasa. Badai di dalam dirinya mereda, digantikan oleh lautan yang dingin dan dalam. Ia tidak akan tenggelam dalam drama mereka. Ia akan menjadi karang yang memecah ombak kebencian mereka. Suasana di sekitar mereka menjadi tegang. Orang-orang berhenti berpura-pura tidak mendengar. Kini mereka menonton dengan terang-terangan. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari barisan kursi. "Kasihan ya perempuannya," kata seseorang. "Ibu-ibu itu mulutnya jahat sekali." Timpal yang lain. Kebisingan bank yang normal kini memiliki titik fokus baru. Drama kecil yang sedang berlangsung di sudut ruang tunggu. Amara bisa merasakan setiap pasang mata yang tertuju padanya. Ia merasa seperti binatang di kebun binatang, dipajang untuk hiburan publik. 5 tahun yang lalu, situasi ini akan menghancurkannya. Ia akan menangis, memohon agar mereka berhenti, atau lari dengan perasaan hancur. Tapi hari ini, sesuatu yang berbeda terjadi di dalam dirinya. Rasa malu itu ada, tetapi terkubur di bawah lapisan amarah yang dingin dan keteguhan hati yang baru ia temukan. Ia tidak akan membiarkan narasi hidupnya ditulis oleh mereka. Melihat Amara masih saja diam seperti patung, Diana memutuskan inilah saatnya untuk ikut bersinar. Ia melangkah maju, tangannya masih bergelayut manja di lengan Baskara. Ia memasang ekspresi iba yang dibuat-buat. "Sudahlah, Ma. Jangan begitu," katanya dengan suara yang dimanis-maniskan, namun cukup keras untuk didengar semua orang. "Mungkin Mbak Amara memang lagi ada kesulitan. Kita kan harus maklum sama keadaannya sekarang." Ia menoleh pada Amara, senyumnya seperti terbuat dari gula beracun. "Mbak, kalau memang butuh bantuan, bilang saja. Mungkin Mas Baskara bisa bantu sedikit." "Benar kan, Mas? 100 atau 200 ribu mungkin cukup untuk makan beberapa hari." Tawaran itu adalah puncak dari penghinaan. Itu bukan tawaran bantuan. Itu adalah deklarasi kekuasaan. Diana sedang memamerkan statusnya sebagai istri baru yang kaya, yang bisa dengan murah hati memberikan uang receh kepada pendahulunya yang malang. Ia ingin semua orang melihat betapa beruntungnya dia dan betapa menyedihkannya Amara. Amara menatap Diana. Ia melihat kilatan kemenangan di mata wanita itu, dan untuk sesaat, ia ingin sekali menghapus senyum puas itu dari wajahnya. Tapi ia menahan diri. Ia tidak akan turun ke level mereka. Baskara, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya angkat bicara. Tapi suaranya lemah, tanpa wibawa. Sudah. Ma. Jangan bikin keributan di sini. Tidak enak dilihat orang," katanya sambil menarik lengan ibunya pelan. Protesnya tidak ada artinya. Itu bukan pembelaan untuk Amara. Itu hanya usahanya untuk menyelamatkan mukanya sendiri yang mulai merasa malu. Bagi Amara, sikap pengecut Baskara ini bahkan lebih menyakitkan daripada hinaan terang-terangan dari Ibu Ratna dan Diana. Pria ini pernah berjanji akan melindunginya seumur hidup, dan sekarang ia bahkan tidak punya keberanian untuk menghentikan ibu dan istrinya yang sedang merundung seorang wanita di depan umum. Pria ini benar-benar tidak berharga. Ketidakpedulian Amara dan protes lemah dari Baskara membuat Ibu Ratna murka. Ia merasa diabaikan. Ia merasa pertunjukannya tidak mendapatkan reaksi yang ia inginkan. Ia butuh Amara hancur. Ia butuh Amara menangis dan memohon. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan senjata pamungkasnya, untuk mempermalukan Amara hingga ke tulang-tulangnya. Ia mengambil langkah ke tengah, memutar tubuhnya agar lebih banyak orang bisa melihatnya. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu berteriak dengan suara melengking yang memekakan telinga. "Semuanya, dengar. Kalian semua harus tahu siapa perempuan ini," teriaknya, tangannya menunjuk lurus ke wajah Amara. "Dia ini mantan istri anak saya. Diceraikan karena tidak berguna. Sudah mandul, tidak bisa memberikan saya cucu. Bisanya cuma menumpang hidup dan menghabiskan uang suami. Sekarang setelah dicerai, hidupnya jadi gembel. Makanya datang ke bank, mungkin mau mengemis atau menipu. Jika sebelumnya hanya bisikan, sekarang seluruh bank benar-benar hening. Bahkan para teller berhenti bekerja dan menatap ke arah mereka.
Satpam yang berjaga di pintu mulai berjalan mendekat dengan ragu. Kata-kata itu menggema di seluruh ruangan. Mandul. Tidak berguna. Gembel. Mengemis. Ibu Ratna telah menelanjangi Amara di depan semua orang, membuka luka-luka lamanya dan menaburkan garam di atasnya. Amara merasakan napasnya tercekat. Untuk sesaat, dinding pertahanannya retak. Ia bisa merasakan air mata panas mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa sakit itu, rasa sakit yang ia kira sudah hilang, kembali dengan kekuatan penuh. Ia ingin berteriak, membalas setiap hinaan itu. Tapi kemudian, sesuatu menahannya. Ia melihat wajah Ibu Ratna yang memerah karena marah. Napasnya terengah-engah. Ia melihat kepuasan yang kejam di wajah itu. Dan Amara sadar, inilah yang diinginkannya. Air matanya adalah kemenangan bagi wanita itu. Kehancurannya adalah piala bagi mereka. Ia tidak akan memberikannya. Dengan kekuatan yang ia tidak tahu ia miliki, Amara menelan kembali air matanya. Ia membiarkan rasa sakit itu berubah menjadi sesuatu yang lain. Bukan lagi amarah yang panas, tapi es yang membekukan. Ia merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti dirinya. Ia berdiri dari kursinya. Gerakannya perlahan dan penuh kendali. Semua mata tertuju padanya. Ia merapikan blusnya yang sedikit kusut, lalu menatap lurus ke arah Ibu Ratna. Akhirnya, ia membuka mulutnya. Suaranya tidak bergetar. Suaranya terdengar jelas, tenang, dan tajam, membelah keheningan yang tegang. Urusan kita sudah selesai 5 tahun yang lalu, Bu Ratna. Katanya, setiap kata diucapkan dengan penekanan yang sempurna. Anda tidak punya hak lagi untuk ikut campur dalam hidup saya. Sebaiknya Anda menjaga ucapan Anda di tempat umum, atau saya akan menganggapnya sebagai pencemaran nama baik. Ruangan itu terkesiap. Tidak ada yang menyangka akan ada perlawanan seperti itu. Bukan teriakan, bukan tangisan, tapi ancaman yang dingin dan terukur. Ibu Ratna ternganga. Ia tidak siap dengan ini. Ia terbiasa dengan amarah yang penurut dan penakut. Amara yang baru ini, yang berani menatap matanya dan berbicara tentang hukum, adalah orang asing baginya. Apa? Kamu mengancam saya? Gagapnya. Kemarahannya berubah menjadi kebingungan. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu sampah masyarakat. Teriaknya lagi. Tapi kali ini teriakannya terdengar sedikit panik, kehilangan kekuatannya. Amara tidak menjawab lagi. Ia hanya menatap mereka bertiga, satu persatu. Ia menatap Baskara, yang kini terlihat sangat pucat dan tertekan. Ia menatap Diana, yang senyumnya telah lenyap, digantikan oleh ekspresi cemas. Terakhir, ia menatap Ibu Ratna, seorang wanita tua yang malang dan penuh kebencian. Dan pada saat itu, Amara tidak lagi merasakan sakit hati. Ia tidak merasakan amarah. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang jauh lebih kuat, rasa kasihan. Mereka begitu terperangkap dalam dunia kecil mereka yang penuh dengan kepalsuan dan kebencian. Mereka mencoba menyeretnya kembali ke dalam lumpur itu, tetapi mereka tidak sadar. Amara sudah lama belajar terbang. Ia sudah berada di tempat yang tidak akan pernah bisa mereka jangkau. Kesadaran itu adalah pembebasan terakhir baginya. Pertunjukan mereka yang menyedihkan telah berakhir. Sekarang, gilirannya untuk mengangkat tirai. Ancaman halus Amara yang diucapkan dengan nada tenang justru menjadi sulut yang menyalakan ledakan terbesar dari Ibu Ratna. Wanita itu tidak bisa menerima perlawanan. Egonya yang setinggi gunung tidak mengizinkan seorang gembel seperti Amara untuk menantangnya, apalagi di depan umum. Kebingungannya yang sesaat segera berubah menjadi amukan yang tak terkendali. Baginya, ini bukan lagi soal mempermalukan Amara. Ini soal memenangkan pertempuran dan menegaskan kembali posisinya di puncak hierarki sosial imajiner di kepalanya. Mengancam? Pencemaran nama baik? Pekiknya. Suaranya naik beberapa oktav hingga menjadi cempreng dan tidak enak didengar. Ia tertawa. Tawa yang dipaksakan dan terdengar histeris. Orang sepertimu tahu apa tentang hukum? Jangan mengigau. Kamu itu tidak punya apa-apa. Kamu tidak punya siapa-siapa. Ia memutar tubuhnya, tidak lagi peduli pada Amara, tetapi pada penonton yang kini terhipnotis oleh drama tersebut. Ia merasa perlu mendapatkan simpati mereka.
Atau setidaknya pembenaran atas tindakannya. Lihatlah dia. Beraninya dia mengancam saya, seorang wanita tua. Setelah semua yang keluarga kami berikan padanya, beginilah balasannya. Kemudian, matanya yang liar mencari target. Ia melihat Satpam, Pak Tono, yang sejak tadi berdiri ragu-ragu di dekat pilar. Inilah alat yang bisa ia gunakan untuk menunjukkan kekuasaannya. Satpam! Satpam! Teriaknya sambil menunjuk-nunjuk ke arah Pak Tono dengan jarinya yang gemuk dan penuh cincin. Kamu tuli? Atau buta? Kenapa kamu diam saja dari tadi? Ada pengacau di sini. Usir perempuan ini dari sini, sekarang juga. Pak Tono, seorang bapak berusia hampir 50 tahun dengan wajah lelah, tersentak. Ia tidak mau terlibat. Instingnya mengatakan ada yang tidak beres. Wanita yang dituduh pengacau itu tampak sangat tenang. Terlalu tenang. Sementara wanita yang berteriak-teriak ini tampak seperti sumber masalahnya. Tapi ia hanya seorang satpam. Tugasnya adalah menjaga keamanan dan mengikuti perintah. Terutama jika perintah itu datang dari nasabah yang terlihat kaya dan penting. Kehilangan pekerjaan di usianya sekarang bukanlah sebuah pilihan. Dengan langkah berat, ia mendekati pusat keributan. Ia mencoba menggunakan nada suara yang paling netral. Maaf, ibu-ibu. Bapak, ada apa ini? Mohon jangan membuat keributan di dalam bank. Keributan? Sembur Ibu Ratna. Wajahnya hanya berjarak beberapa senti dari wajah Pak Tono. Dia yang membuat keributan. Dia mengganggu saya. Dia mengancam saya. Kamu ini digaji untuk apa? Untuk menyapa kami dengan sopan? Tugasmu itu mengusir sampah seperti dia. Cepat seret dia keluar. Kata-kata, sampah, dan seret, itu terdengar begitu kejam, membuat beberapa nasabah lain bergidik. Pak Tono menelan ludah. Ia menoleh pada Amara. Tatapannya memancarkan permintaan maaf. Ibu, mungkin sebaiknya ibu menunggu di luar saja. Katanya, suaranya pelan dan penuh keraguan. Ia bahkan tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya dengan tegas. Melihat keraguan satpam itu, dan didorong oleh keputusasaan untuk segera mengakhiri adegan memalukan ini, Baskara melakukan tindakan yang akan menghancurkan sisa-sisa kenangan baik tentang dirinya di benak Amara. Ia melangkah maju, melewati ibunya, dan berdiri di depan Pak Tono. Ia memasang wajah serius, seolah ia adalah pihak yang paling berwenang di sana. Pak, dengarkan saya, katanya dengan nada rendah dan meyakinkan. Saya kenal baik perempuan ini. Dia mantan istri saya. Tolong, amankan saja dia. Dia memang suka begini, membuat keributan di tempat umum. Dia punya sedikit masalah. Baskara mengetuk pelipisnya dengan jari telunjuk, sebuah isyarat universal yang menyiratkan bahwa Amara tidak waras. Itulah paku terakhir di peti mati hubungan mereka. Bagi Amara, mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Baskara adalah sebuah pengalaman yang aneh. Tidak ada rasa sakit yang menusuk seperti yang ia bayangkan. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin dan senyap. Pria yang dulu ia tiduri di ranjang yang sama, pria yang pernah ia bagi mimpi dan ketakutannya, kini berdiri di hadapannya dan dengan tega melabelinya sebagai orang gila di depan orang banyak hanya untuk menyelamatkan dirinya dari rasa malu. Semua ilusi, semua sisa perasaan, semua kenangan yang mungkin masih tersimpan di sudut hatinya, lenyap menjadi debu pada saat itu juga. Ia melihat Baskara bukan lagi sebagai mantan suami atau sumber luka, tetapi sebagai orang asing yang menyedihkan. Seorang pengecut. Tuduhan dari Baskara memberikan pembenaran yang dibutuhkan Pak Tono. Kini ia punya alasan yang sah untuk bertindak. Setidaknya, jika ada keluhan nanti, ia bisa berkata bahwa mantan suaminya sendiri yang memintanya. Baik, Pak, saya mengerti, katanya, kini dengan nada yang lebih tegas. Ia berbalik menghadap Amara. Maaf sekali, Bu. Tapi saya harus meminta ibu untuk meninggalkan tempat ini. Mari, saya antar ibu keluar. Inilah puncaknya. Klimaks dari penghinaan publik yang telah mereka orkestrakan. Amara akan diusir secara fisik dari propertinya sendiri, atas perintah orang-orang yang pernah menghancurkan hidupnya. Pak Tono mengulurkan tangannya, hendak memegang lengan Amara dengan lembut namun tegas. Seluruh nasabah menahan napas. Ibu Ratna tersenyum penuh kemenangan. Diana tampak lega. Baskara membuang muka.
tidak sanggup melihat hasil dari perbuatannya. Saat jari-jari Pak Tono yang kasar hampir menyentuh kain blus sederhana di lengannya, waktu seolah melambat bagi Amara. Ia bisa melihat setiap detail di sekitarnya dengan sangat jelas. Ia melihat butiran debu menari-nari di bawah cahaya lampu. Ia melihat ekspresi kasihan di wajah seorang kasir muda. Ia melihat kilatan puas di mata Ibu Ratna. Ironis, pikirnya. Ia membangun sebuah benteng yang begitu tinggi dan megah, hanya untuk diseret keluar dari gerbangnya sendiri seperti seorang pengemis. Bertahun-tahun ia bekerja keras untuk mendapatkan rasa hormat, dan kini harga dirinya diinjak-injak di lantai marmer yang dingin ini. Namun, ia tidak merasa kalah. Yang ia rasakan justru sebuah kekuatan yang aneh. Kekuatan yang datang dari kesadaran penuh akan situasi. Mereka pikir ini adalah akhir dari ceritanya. Mereka pikir mereka telah berhasil mendorongnya kembali ke dalam kotak. Wanita gagal, yang telah mereka siapkan untuknya. Mereka salah besar. Ini bukanlah akhir. Ini bahkan bukan awal dari akhir. Ini hanyalah akhir dari pendahuluan. Dan sekarang, tirai untuk babak utama akan segera ia buka. Ia tidak perlu melawan. Ia tidak perlu berteriak. Ia hanya perlu menunggu 1 detik lagi. 1 detik sebelum tangan itu menyentuhnya dan memicu badai yang tidak pernah mereka bayangkan. Tepat 1 milimeter sebelum jari-jari Pak Tono menyentuh lengan Amara, sebuah suara panik memecah keheningan yang tegang. Tunggu! Suara itu datang dari arah ruangan kantor di belakang meja teller. Semua orang menoleh. Sesosok pria paruh baya berlari keluar dengan tergesa-gesa. Jasnya sedikit miring, dasinya kendur, dan wajahnya pucat pasi dengan keringat yang mulai membasahi pelipisnya. Ia adalah Budi Santoso, kepala manajer cabang Bank Kencana itu. Seorang pria yang biasanya dikenal tenang dan selalu memegang kendali, kini tampak seperti baru saja melihat hantu. Ia sedang berada di ruangannya bersama seorang nasabah penting ketika ia mendengar keributan di luar semakin menjadi-jadi. Merasa terganggu, ia melirik monitor CCTV di mejanya. Awalnya ia hanya melihat seorang ibu-ibu yang marah-marah, pemandangan yang cukup biasa. Tapi kemudian kamera menyorot wanita yang menjadi target kemarahan itu. Wanita yang berpakaian sederhana, yang berdiri dengan punggung lurus dan ekspresi tenang yang ganjil. Jantung Pak Budi serasa berhenti berdetak. Ia memang belum pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Tapi setahun sekali, semua kepala cabang wajib mengikuti rapat tahunan Dewan Direksi via konferensi video. Dan selama 5 tahun terakhir, ia selalu melihat wajah yang sama memimpin rapat itu dari ujung meja. Wajah yang tenang namun memancarkan aura kekuasaan mutlak. Wajah pemilik Wijaya Corporation, induk perusahaan Bank Kencana. Wajah Amara Wijaya. Wanita yang dijuluki Ratu Hantu di kalangan internal perusahaan karena sosoknya yang sangat jarang muncul di publik namun keputusannya mengendalikan segalanya. Dan sekarang, wanita itu sedang berada di tengah-tengah bank cabangnya, dan satpamnya akan mengusirnya. Minggir! Beri jalan! Teriak Pak Budi, mendorong beberapa nasabah yang menghalangi jalannya tanpa peduli sopan santun. Ia tidak peduli pada Ibu Ratna, Baskara, atau Diana. Matanya hanya tertuju pada satu orang. Ia menerobos kerumunan dan berhenti mendadak tepat di depan Amara. Tanpa ragu, ia membungkukkan badannya dalam-dalam, sebuah gestur hormat yang sangat formal dan tidak pernah ia tunjukkan pada nasabah manapun, bahkan yang paling kaya sekalipun. Suaranya bergetar hebat saat ia bicara. Ibu Amara Wijaya. Ya Tuhan, maafkan saya, Bu. Maafkan kami semua. Saya sama sekali tidak tahu Ibu akan berkunjung hari ini. Maafkan kekacauan ini, Bu. Maaf atas pelayanan kami yang sungguh-sungguh tidak pantas ini. Seisi ban membeku. Suara dengungan pendingin udara tiba-tiba terdengar sangat keras di tengah keheningan yang total. Pak Tono, satpam itu, menarik tangannya kembali seolah baru saja menyentuh api. Wajahnya yang lelah berubah menjadi topeng horor. Ia menatap Amara, lalu ke manajernya yang sedang membungkuk, lalu kembali ke Amara. Otaknya yang sederhana mencoba menghubungkan titik-titik. Wanita sederhana ini adalah bos besar? Bos dari bosnya? Para nasabah saling berbisik dengan bingung. Amara Wijaya? Siapa itu? Wijaya, seperti Wijaya Corp. Tidak mungkin. Tapi bagi 3 orang yang berdiri di sana,
Nama itu menghantam mereka seperti sebuah godam. Wajah Baskara kehilangan semua warnanya. Amara Wijaya? Tidak mungkin. Amara yang ia kenal adalah Amara yatim piatu, tanpa keluarga, tanpa koneksi. Wijaya hanyalah nama belakang biasa. Tapi melihat manajer bank yang gemetaran dan membungkuk seperti itu, logika mulai runtuh di hadapan kenyataan yang mustahil. Mungkinkah mantan istrinya yang ia anggap tak berguna, yang ia ceraikan karena dianggap beban, adalah pemilik salah satu korporasi terbesar di negeri ini? Pikiran itu begitu absurd, begitu mengerikan, hingga membuatnya mual. Ibu Ratna, yang tadinya berdiri dengan angkuh, kini tampak seperti patung. Senyum kemenangannya membeku di wajah, lalu perlahan luruh menjadi ekspresi kebingungan total. Mulutnya sedikit terbuka, matanya mengerjap-ngerjap, mencoba memahami kalimat yang baru saja diucapkan oleh manajer bank. Amara Wijaya? Ia mengulang nama itu dalam bisikan serak. Diana adalah yang paling cepat menyadari implikasinya. Ia melihat Amara, lalu pada suaminya yang pucat, lalu pada manajer yang ketakutan. Jika wanita ini benar-benar sekaya dan seberkuasa itu, maka seluruh dunianya yang dibangun di atas kebanggaan karena telah merebut suami kaya akan runtuh. Amara membiarkan keheningan itu menggantung di udara selama beberapa saat. Ia menatap manajernya yang masih membungkuk, lalu pada wajah-wajah pucat di hadapannya. Ia menikmati momen itu, bukan dengan kebahagiaan, tapi dengan kepuasan yang dingin. Inilah pembalasan yang sesungguhnya, bukan dengan teriakan atau hinaan, tapi dengan kebenaran yang menghancurkan. Akhirnya, setelah keheningan itu terasa seperti selamanya, ia angkat bicara. Suaranya tetap tenang dan datar, tetapi kini setiap suku katanya memiliki bobot sebuah palu godam. Berdirilah, Pak Budi, katanya. Saya hanya sedang melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan. Ingin melihat bagaimana pelayanan di garda terdepan. Dan saya sudah melihatnya dengan sangat jelas. Pak Budi mengangkat kepalanya. Wajahnya basah oleh keringat dingin. Ibu saya benar-benar minta maaf. Amara mengangkat sebelah tangannya, menghentikan kalimat manajernya. Nanti kita bicarakan itu. Ia kemudian mengalihkan pandangannya, menatap lurus ke arah Baskara dan Ibu Ratna. Tapi sekarang, karena sudah terlanjur di sini, saya ada sedikit keperluan. Ia kembali menatap Pak Budi. Tolong, siapkan ruangan VVIP untuk saya. Ia berhenti sejenak, memastikan semua orang mendengarkan dengan saksama. Dan tolong siapkan uang tunai, sejumlah 10 miliar rupiah. Saya mau menariknya sekarang juga. 10 miliar rupiah. Angka itu meledak di tengah keheningan seperti bom. Itu bukan jumlah uang yang biasa didengar di cabang bank pinggiran kota. Itu adalah jumlah yang fantastis, yang tidak masuk akal. Itu adalah sebuah pernyataan. Sebuah demonstrasi kekuatan yang begitu telak hingga terasa brutal. Baskara terhuyung mundur selangkah. Tangannya memegangi dadanya seolah ia terkena serangan jantung. Diana menutup mulutnya dengan kedua tangan. Matanya terbelalak ngeri. Bagi Ibu Ratna, ini adalah pukulan terakhir. Dunianya yang penuh kesombongan dan kebencian hancur berkeping-keping dalam sekejap. Wanita yang ia sebut gembel, yang ia tuduh mau mengemis, ternyata mampu menarik uang tunai yang bahkan tidak bisa ia bayangkan jumlah nolnya. Kesalahannya begitu monumental. Penghinaannya begitu salah sasaran. Rasa malu yang luar biasa, ditambah dengan keterkejutan yang hebat, menyerang sistem sarafnya sekaligus. Pandangannya menjadi kabur. Suara-suara di sekitarnya terdengar berdengung. Lantai marmer di bawah kakinya terasa bergoyang. Matanya terputar ke atas, dan tubuhnya yang tambun itu ambruk ke belakang tanpa perlawanan. Jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk yang keras dan memilukan. Ibu Ratna pingsan. Di tengah kekacauan saat manajer berteriak memanggil bantuan dan orang-orang berkerumun, Amara hanya berdiri diam. Ia menatap tubuh tak berdaya mantan mertuanya di lantai, tanpa ekspresi. Badai telah tiba, dan ia adalah pusat dari badai itu. Kekacauan meletus setelah tubuh Ibu Ratna menghantam lantai. Beberapa nasabah wanita menjerit kaget. Pegawai bank yang paling dekat segera berlari menghampiri. Sementara yang lain berdiri terpaku, tidak tahu harus berbuat apa. Pak Budi, sang manajer, berada dalam posisi yang paling sulit. Di satu sisi,
Ada seorang wanita pingsan yang butuh pertolongan. Di sisi lain, ada pemilik seluruh bank yang baru saja memberikan perintah mustahil yang harus ia laksanakan jika tidak mau karirnya tamat hari itu juga. Baskara dan Diana membeku sesaat sebelum akhirnya tersadar. Baskara berlutut di samping ibunya dengan panik. "Ma, Mama, bangun, Ma." Ia menepuk-nepuk pipi ibunya, tapi tidak ada respons. Diana hanya berdiri dengan canggung, wajahnya pucat pasi, terlihat lebih takut daripada khawatir. Di tengah pusaran kepanikan itu, Amara adalah satu-satunya titik yang tenang. Ia tidak bergerak, ekspresinya tidak berubah. Ia memandang pemandangan itu seolah sedang menonton sebuah adegan dari jarak jauh. Ia lalu mengalihkan pandangannya pada Pak Budi yang tampak kebingungan. "Pak Budi," panggilnya. Suaranya tidak keras, tapi cukup untuk membuat Pak Budi menoleh seketika, seperti seorang prajurit yang mendengar panggilan komandannya. "Prioritaskan permintaan saya." Untuk wanita itu, ia melirik sekilas ke arah Ibu Ratna yang tergeletak. "Panggilkan saja ambulans. Bank ini punya asuransi untuk insiden seperti ini, kan?" Nada bicaranya dingin dan efisien. Ia membahas mantan mertuanya seolah sedang membicarakan aset yang rusak, sebuah masalah operasional yang harus diselesaikan. Tidak ada sedikit pun jejak emosi di sana. Bagi Pak Budi, perintah itu adalah sebuah kelegaan. Ia kini punya arahan yang jelas. "Baik, Bu Amara. Baik." Ia segera berbalik dan mulai meneriakkan perintah dengan energi yang didorong oleh rasa takut. "Rini, Devi, tolong urus ibu itu. Beri pertolongan pertama. Surya, telepon rumah sakit terdekat. Minta ambulans. Sisanya, ikut saya. Cepat." Pak Budi kemudian berlari kecil menuju ruang kendali di belakang, diikuti oleh beberapa staf seniornya. "Kosongkan ruang VVIP. Sekarang. Agus, hubungi brankas pusat. Katakan ini darurat. Perintah langsung dari Dewan Direksi. Gunakan kode otorisasi, Alfa Wijaya 1. Aku ulangi, Alfa Wijaya 1. Siapkan semua mesin penghitung yang kita punya. Gerak, gerak, gerak." Atmosfer bank berubah total. Dari yang tadinya tegang karena drama keluarga, kini menjadi tegang karena sebuah operasi perbankan berskala masif yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup. Para pegawai yang tadinya hanya menonton, kini berlari-larian dengan wajah serius. Suara telepon yang diputar tergesa-gesa, langkah kaki yang cepat, dan bisikan-bisikan panik mengisi udara. Sementara itu, Amara diantar oleh seorang staf wanita yang gemetaran menuju ruang VVIP. Ruangan itu tersembunyi di sudut bank, dilapisi kayu gelap dan dilengkapi sofa kulit yang empuk serta sebuah meja kaca besar. Begitu pintu tebal itu ditutup, suara kekacauan di luar langsung teredam, menyisakan keheningan yang nyaman. Amara duduk di sofa, punggungnya lurus. Staf tadi menawarinya minum, dan ia hanya meminta segelas air putih. Saat staf itu pergi, ia sendirian di dalam kemewahan yang sunyi itu. Ia menatap tangannya sendiri yang terlipat di pangkuan. Tangannya tidak bergetar. Ia merasa anehnya tenang. Ia tidak merasakan kebahagiaan atau kemenangan. Perasaan itu terlalu dangkal untuk menggambarkan apa yang ada di dalam hatinya. Yang ia rasakan adalah sebuah penyelesaian. Sebuah penutupan lingkaran yang sempurna. Dulu, di bank ini, ia selalu merasa kecil dan tidak berharga. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa begitu besar nilainya. Sekarang, ia akan memanggil sebuah gunung uang, bukan untuk dimiliki, tapi untuk dijadikan sebuah titik. Sebuah noktah di akhir kalimat panjang penderitaannya. Uang, ironisnya, telah menjadi bahasanya yang paling fasih. Bahasa yang tidak bisa mereka bantah. Tak lama kemudian, suara berisik mulai terdengar dari luar. Bukan lagi suara kepanikan, tapi suara aktivitas yang teratur. Pintu ruang VVIP terbuka. Beberapa pegawai pria masuk sambil mendorong troli barang yang biasa digunakan untuk mengangkut beban berat. Di atas troli itu, bertumpuk-tumpuk koper logam yang disegel. Di sudut lain bank, di ruang penghitungan uang yang berdinding kaca, pemandangan yang lebih luar biasa lagi terjadi. Staf membuka koper-koper itu dan mengeluarkan ribuan gepok uang kertas 100 ribuan yang masih baru dan kaku. Mereka memasukkannya ke dalam mesin-mesin penghitung berkecepatan tinggi. Suara mesin-mesin itu meraung serempak, seperti suara kawanan lebah raksasa.
Suara itu, suara uang yang dihitung dalam jumlah masif, menjadi musik latar dari drama yang sedang mencapai puncaknya. Setelah para petugas medis datang dan membawa Ibu Ratna, yang sudah mulai siuman tapi masih sangat lemah, ke ruang istirahat sementara, Baskara dan Diana ditinggalkan sendirian di lobi utama. Mereka tidak diizinkan pergi. Pak Budi, dengan tatapan tajam, meminta mereka menunggu. Mereka berdiri di dekat dinding kaca ruang VVIP, dan mereka dipaksa menjadi penonton baris terdepan dari pertunjukan kekuatan Amara. Prosesi itu dimulai. Satu persatu, pegawai ban mulai membawa uang yang sudah dihitung ke dalam ruang VVIP. Bukan lagi dalam koper, tapi dalam kantong-kantong plastik transparan yang disegel, masing-masing berisi 100 juta rupiah. Mereka menumpuk kantong-kantong itu di atas meja kaca besar. Tumpukan itu terus bertambah. 1 tumpukan, 2 tumpukan, 10 tumpukan. Meja itu mulai penuh. Mereka mulai menumpuknya di lantai, di samping meja. Gunung uang itu tumbuh semakin tinggi. Lautan kertas berwarna merah itu memenuhi ruangan, berkilauan di bawah cahaya lampu kristal. Bagi Baskara, setiap gepok uang itu adalah tamparan. Ia mulai menghitung secara kasar di kepalanya. Bisnisnya sedang diambang kehancuran. Ia butuh pinjaman beberapa ratus juta hanya untuk bertahan hidup. Dan di depan matanya, wanita yang ia buang sedang menarik uang tunai yang cukup untuk membeli 100 perusahaan seperti miliknya. Ia melihat wajah Diana di pantulan kaca. Riasannya luntur oleh keringat dan air mata bisu. Keangkuhan di wajahnya telah menguap, digantikan oleh ekspresi kosong penuh ketakutan dan penyesalan yang dalam. Wanita yang ia kira akan memberinya kehidupan mewah ternyata hanyalah seorang penipu. Sementara wanita yang ia bantu hina adalah sumber kekayaan yang tak terhingga. Akhirnya, setelah hampir 1 jam, prosesi itu berhenti. Seluruh uang telah dipindahkan. Pak Budi masuk ke dalam ruang VVIP untuk terakhir kalinya. Langkahnya tidak lagi panik tapi penuh hormat yang luar biasa. Ia memegang sebuah kertas hasil cetakan komputer. Semuanya sudah siap, Bu Amara. Lapornya, suaranya nyaris berbisik. 10 miliar rupiah. Tunai. Telah dihitung dan diverifikasi. Sesuai dengan permintaan Ibu. Amara, yang sejak tadi hanya duduk diam, bahkan tidak menoleh untuk melihat lautan uang yang memenuhi ruangan itu. Ia hanya menyesap sedikit air putihnya, lalu mengangguk kecil. Sebuah anggukan yang nyaris tak terlihat. Anggukan yang menunjukkan bahwa gunung uang di hadapannya tidak lebih berarti dari segelas air putih di tangannya. Sikap acuh tak acuh itulah yang akhirnya menghancurkan sisa-sisa harga diri Baskara. Bukan jumlah uangnya, tapi betapa sedikitnya arti uang itu bagi Amara. Pada saat itu, ia sadar, ia tidak hanya kehilangan seorang istri, ia telah kehilangan seluruh alam semesta. Setelah laporan dari Pak Budi selesai, Amara meletakkan gelasnya di atas meja. Ia berdiri, gerakannya anggun dan tidak tergesa-gesa. Ruangan itu penuh sesak dengan uang, tetapi ia bergerak seolah ruangan itu kosong. Ia berjalan menuju pintu, sama sekali tidak melirik tumpukan kekayaan yang menjadi pusat perhatian semua orang. Saat melewati Pak Budi, ia berhenti sejenak. Pak Budi, katanya pelan, tolong urus administrasinya. Simpan kembali semua uang ini ke dalam rekening saya. Saya hanya ingin memastikan likuiditas dan kesigapan cabang ini. Perkataan itu adalah pukulan terakhir. Jadi semua ini, drama ini, pertunjukan yang menghentikan waktu di seluruh bank ini, hanyalah sebuah tes. Sebuah cara baginya untuk memeriksa ketersediaan dana. 10 miliar rupiah baginya hanyalah sebuah angka untuk percobaan. Pak Budi hanya bisa mengangguk kaku, terlalu terkejut untuk bisa berkata-kata. Amara membuka pintu ruang VVIP dan melangkah keluar. Di lobi, Baskara dan Diana sedang menunggu. Di sudut lain, Ibu Ratna duduk di kursi roda yang disediakan oleh pihak bank, wajahnya sepucat kertas, ditemani oleh seorang staf wanita. Melihat Amara keluar, Baskara seolah tersadar dari mimpi buruknya. Semua pikiran tentang logika, harga diri, dan rasa malu lenyap seketika, digantikan oleh satu hal, keputusasaan. Sebelum Amara sempat mengambil lebih dari 3 langkah, Baskara berlari ke arahnya dan melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Bukan berlutut dengan sopan, tapi sebuah gerakan jatuh yang canggung dan menyedihkan.
Ia merangkak beberapa senti terakhir dan memegang ujung celana kain sederhana yang dikenakan Amara. Amara! Amara, aku mohon, maafkan aku. Isaknya. Suaranya pecah dan tidak jelas. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya. Sebuah pemandangan yang sama sekali tidak gagah. Seluruh citra pria sukses yang coba ia bangun hancur lebur menjadi debu. Aku buta. Amara. Aku benar-benar bodoh. Aku tidak tahu, sumpah. Aku tidak tahu sama sekali. Kalau saja aku tahu. Ia tidak bisa melanjutkan kalimatnya. Tersedak oleh isak tangisnya sendiri. Beri aku satu kesempatan lagi. Ma. Aku mohon. Aku akan ceraikan Diana. Aku akan lakukan apa saja. Kita mulai lagi dari awal. Ya? Aku mohon. Amara. Melihat putranya bersujud seperti itu, Ibu Ratna pun seolah mendapatkan sisa-sisa kekuatannya. Didorong oleh ketakutan akan kemiskinan yang kini begitu nyata di depan matanya, ia memaksa dirinya turun dari kursi roda. Dengan bantuan Diana yang tampak enggan, tubuhnya yang lemah dan gemetar ikut merosot ke lantai. Pemandangannya bahkan lebih menyedihkan. Ia tidak bisa bersujud dengan benar, hanya duduk tersimpuh dengan cara yang aneh. Tangannya terulur ke arah Amara. "Nak Amara, anakku yang baik." Rintihnya, air mata membasahi keriput di pipinya, melunturkan bedaknya yang tebal. "Maafkan ibu. Nak, mulut ibu ini memang jahat. Ibu sudah tua, tidak bisa berpikir jernih. Ibu hilaf. Nak, tolong jangan masukkan ke dalam hati." Lalu, seperti yang sudah diduga Amara, permohonan maaf itu segera berubah menjadi permohonan bantuan. "Tolong kami, Nak. Kasihanilah Baskara. Usahanya sedang sulit sekali. Kami butuh bantuanmu. Anggap saja sebagai balas budi karena dulu kami sudah menerimamu di keluarga kami." Amara berdiri diam, menatap ke bawah pada dua sosok yang tergeletak di kakinya. Ia melihat Baskara, pria yang pernah ia cintai, kini menangis seperti anak kecil. Ia melihat Ibu Ratna, wanita yang pernah ia takuti, kini mengemis dengan cara yang paling hina. Ia merasakan sesuatu. Tapi itu bukan simpati, bukan juga kemarahan, apalagi kepuasan. Yang ia rasakan adalah kehampaan. Seolah ia sedang melihat dua orang asing yang memainkan sebuah drama yang buruk. Tangisan mereka, permohonan mereka, semuanya terdengar palsu di telinganya. Mereka tidak menangisi perbuatan mereka. Mereka menangisi konsekuensinya. Mereka tidak menyesal telah menyakitinya. Mereka hanya menyesal karena ternyata orang yang mereka sakiti memegang kunci keberlangsungan hidup mereka. Dengan gerakan pelan, ia menarik kakinya, melepaskan genggaman tangan Baskara dari celananya. "Berdirilah," perintahnya. Suaranya dingin, tanpa emosi, seperti suara hakim yang akan membacakan vonis. "Jangan mengotori lantai bang saya dengan air mata dan penyesalan kalian yang tidak ada harganya." Kata-kata, "bang saya," diucapkan dengan penekanan yang tajam, mengingatkan mereka sekali lagi akan posisi mereka yang sesungguhnya. Baskara dan Ibu Ratna mengangkat kepala mereka. Wajah mereka basah dan penuh kebingungan. Mereka mengharapkan kemarahan, teriakan, atau mungkin sedikit kelembutan yang bisa mereka manfaatkan. Tapi yang mereka dapatkan hanyalah dinding es. Amara menatap Baskara. "Kesempatan kedua? Kamu bicara tentang kesempatan kedua? Kesempatan terakhirmu sudah hilang selamanya saat kamu berdiri di sini 1 jam yang lalu dan menuduhku gila di hadapan semua orang. Jangan menipu dirimu sendiri, Baskara. Kamu tidak menyesal telah meninggalkanku. Kamu hanya menyesal telah meninggalkan uangku." Kemudian, tatapannya beralih ke Ibu Ratna yang gemetaran. "Dan Anda, Bu, dulu, saat saya masih menjadi menantu Anda, satu kata maaf yang tulus dari Anda mungkin bisa menyembuhkan separuh dari luka saya. Tapi sekarang..." Amara menggelengkan kepalanya pelan. "Sekarang, semua permohonan maaf di dunia ini dari mulut Anda hanyalah suara bising yang mengganggu. Kesulitan yang kalian hadapi sekarang adalah buah dari pohon yang kalian tanam sendiri. Nikmatilah panennya." Tanpa menunggu jawaban, tanpa melirik mereka lagi, ia berbalik. Kerumunan nasabah dan pegawai bank yang sejak tadi menahan napas, secara refleks membuka jalan untuknya. Mereka memandangnya dengan tatapan kagum dan takut. Ia berjalan lurus menuju pintu keluar.
Pak Budi dan Pak Tono si satpam berlari kecil membukakan pintu kaca untuknya. Saat ia melangkah melewati ambang pintu, sinar matahari sore yang hangat menyambutnya. Rasanya seperti melangkah keluar dari sebuah makam yang dingin dan gelap ke dalam dunia yang penuh kehidupan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia tidak perlu melakukannya. Ia bisa merasakan tatapan putus asa mereka di punggungnya. Tapi beban itu tidak lagi menjadi miliknya. Di lobi bank yang dingin itu, ia meninggalkan semua hantu masa lalunya. Ia akhirnya bebas. Benar-benar bebas. Amara telah pergi. Pintu kaca bank sudah tertutup di belakangnya. Namun hawa dingin dari kehadirannya seolah masih tertinggal di lobi yang sunyi itu. Untuk beberapa saat, tidak ada yang bergerak. Para nasabah dan pegawai masih terpaku, mencoba memproses drama luar biasa yang baru saja mereka saksikan. Di tengah lantai, Baskara masih berlutut. Wajahnya terkubur di kedua telapak tangannya. Bahunya bergetar hebat karena isak tangis yang tak bersuara. Di sampingnya, Ibu Ratna merosot lunglai. Tatapannya kosong. Gumamannya tidak jelas. Mereka seperti dua patung yang melambangkan kehancuran total. Diana adalah yang pertama kali sadar dari kelumpuhan itu. Rasa malu yang membakar memaksanya untuk bergerak. "Mas, bangun, Mas," bisiknya. Suaranya serak. Ia menarik-narik lengan baju Baskara. "Ayo kita pergi dari sini." Semua orang melihat. Baskara tidak merespons. Ia terlalu tenggelam dalam lautan penyesalannya. Tepat pada saat itu, Pak Budi berjalan menghampiri mereka. Wajahnya yang tadi penuh rasa takut dan hormat pada Amara, kini berubah menjadi topeng profesional yang dingin dan tanpa emosi. Ia berhenti di depan mereka, memandang rendah pada dua sosok yang masih di lantai itu. "Pak Baskara," katanya, nadanya datar dan resmi. Ia sengaja tidak membantu mereka berdiri. "Mengenai agenda kedatangan Bapak hari ini, yaitu perihal pengajuan pinjaman atas nama perusahaan Anda, CV Jaya Mandiri." Pak Budi sengaja berhenti, membiarkan kalimatnya menggantung di udara. Ia ingin memastikan semua orang di sekitar mereka mendengar dengan jelas. Ini bukan lagi urusan pribadi. Setelah penghinaan yang diterima pemilik bank ini sudah menjadi urusan institusi. Nama perusahaan itu disebut, membuat Baskara akhirnya mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak menatap Pak Budi dengan secercah harapan putus asa. Pinjaman itu. Di tengah bencana ini, ia hampir melupakan tujuan awalnya datang ke bank. Pinjaman itu adalah satu-satunya tali yang bisa menyelamatkan bisnisnya dari jurang kebangkrutan. "Ya, Pak? Bagaimana? Apa permohonan saya disetujui?" tanyanya, suaranya parau. Pak Budi menatapnya tanpa ekspresi. "Setelah tim kami melakukan peninjauan ulang yang lebih mendalam terhadap proposal dan kondisi keuangan perusahaan Bapak beberapa saat yang lalu, dengan sangat menyesal kami harus memberitahukan bahwa permohonan pinjaman Bapak ditolak. Jika vonis Amara adalah hukuman mati secara emosional, maka penolakan Pak Budi adalah eksekusinya secara finansial." Harapan terakhir Baskara padam seketika. "Dedi tolak? Kenapa?" gagapnya. Tapi semua syarat sudah saya penuhi." "Tidak juga, Pak," balas Pak Budi dengan dingin. Ia seolah menikmati momen ini, momen untuk menunjukkan otoritasnya. "Laporan keuangan Anda menunjukkan arus kas yang sangat negatif selama 3 kuartal terakhir. Utang perusahaan Anda kepada pemasok sudah melebihi batas wajar. Dan aset yang Bapak jaminkan, yaitu ruko yang Bapak tempati, nilainya sudah turun dan ternyata juga sudah menjadi jaminan untuk pinjaman di bank lain. Singkatnya, Pak Baskara, bisnis Anda terlalu berisiko tinggi. Kami tidak bisa mempertaruhkan dana nasabah kami pada perusahaan yang berada di ambang kebangkrutan." Setiap kata yang diucapkan Pak Budi adalah paku yang menancap di peti mati usaha Baskara. Dan semua itu diucapkan dengan lantang di depan puluhan orang. Fasad kesuksesannya yang ia bangun dengan susah payah kini terkoyak habis, memperlihatkan kebusukan di dalamnya. Ia bukan lagi pengusaha sukses. Ia adalah seorang penipu yang gagal. Putus asa, Baskara mencoba memainkan kartu terakhirnya. "Tapi, Amara, Ibu Amara Wijaya, dia pasti akan menolong saya. Saya ini mantan suaminya. Tolong, Pak, bicaralah padanya." Pak Budi tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak ramah. "Pertama,
Urusan pribadi Ibu Amara tidak ada hubungannya dengan kebijakan profesional Bank Kencana. Kedua, bahkan jika ada, setelah apa yang Bapak dan keluarga Bapak lakukan padanya di sini tadi, apakah Bapak pikir meminta bantuannya adalah pilihan yang masuk akal? Skakmat, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Sekarang, lanjut Pak Budi, nadanya menjadi lebih tegas. Jika tidak ada keperluan lain yang bersifat perbankan, saya harus meminta Bapak dan Ibu sekalian untuk meninggalkan tempat ini. Kehadiran Anda sekalian mulai mengganggu kenyamanan dan aktivitas nasabah kami yang lain. Ironi itu begitu telak. Mereka, yang tadi dengan angkuh meminta satpam mengusir Amara karena dianggap mengganggu, kini diusir dengan alasan yang sama persis oleh manajer bank. Dengan sisa-sisa tenaga, Baskara bangkit berdiri. Ia sempoyongan seperti orang mabuk. Ia kemudian membantu ibunya yang masih meracau tidak jelas untuk bangkit. Diana, dengan wajah tertunduk, membantu memapah Ibu Ratna dari sisi yang lain. Mereka bertiga berjalan menuju pintu keluar. Perjalanan beberapa meter itu terasa seperti perjalanan ribuan kilometer di atas hamparan bara api. Setiap pasang mata di bank itu mengikuti langkah mereka. Ada tatapan iba, ada yang terang-terangan mencemooh, ada yang menggelengkan kepala. Mereka adalah tontonan. Sebuah pelajaran hidup tentang karma yang berjalan di depan mata. Di luar, panasnya matahari terasa membakar kulit. Mereka berjalan gontai melintasi tempat parkir menuju mobil sedan Eropa mereka yang tampak mewah dari luar. Tetapi sebenarnya cicilannya sudah menunggak 3 bulan. Di dalam mobil, keheningan yang menyesakkan menyelimuti mereka. Lalu, seperti bendungan yang jebol, tangisan Ibu Ratna meledak menjadi raungan. Ini semua gara-gara kamu, jeritnya sambil memukul-mukul dashboard. Ia menoleh ke arah Diana yang duduk di kursi belakang. Matanya menyala-nyala penuh kebencian. Kamu itu perempuan pembawa sial. Sejak kamu datang ke dalam keluarga kami, semuanya jadi hancur. Bisnis anakku hancur. Hidup kami hancur. Lihat sekarang. Lihat. Diana, yang sudah menahan semua emosinya, akhirnya meledak. Kenapa jadi salahku? Balasnya tak kalah sengit. Aku ini dulu cuma sekretarisnya. Mas Baskara sendiri yang mengejar-ngejar aku. Menjanjikan bulan dan bintang. Dan ibu. Ibu juga yang paling semangat mendukung kami. Terus-terusan menghina dan menjelek-jelekan Mbak Amara setiap hari. Kenapa sekarang aku yang disalahkan? Dasar perempuan tidak tahu diuntung. Ibu yang tidak tahu diri. Mereka saling berteriak. Saling menyalahkan, mengeluarkan semua racun dan kepahitan yang selama ini terpendam. Baskara hanya diam di kursi pengemudi. Ia tidak ikut berteriak. Ia tidak punya tenaga lagi. Ia hanya menatap lurus ke depan, ke arah pintu keluar parkiran, tapi matanya tidak melihat apa-apa. Suara teriakan ibu dan istrinya di dalam mobil yang panas itu seolah datang dari tempat yang jauh. Di dalam kepalanya, yang berputar hanyalah satu wajah. Wajah Amara. Wajahnya yang tenang saat dihina. Wajahnya yang dingin saat membacakan vonis. Wajahnya yang acuh tak acuh di depan tumpukan uang 10 miliar. Ia akhirnya mengerti. Oh, betapa ia baru mengerti sekarang. Kesalahannya bukanlah karena ia berselingkuh. Kesalahannya bukanlah karena ia menceraikan Amara. Kesalahannya yang paling fatal adalah ia tidak pernah benar-benar mengenal wanita yang tidur di sebelahnya selama 3 tahun. Ia meremehkan kecerdasan Amara, menganggap kelembutannya sebagai kelemahan, dan mengabaikan potensinya yang luar biasa. Ia dibutakan oleh egonya sendiri dan mulut beracun ibunya. Ia menukar sebatang berlian murni yang belum terasah dengan sepotong kaca yang berkilauan. Kini ia terjebak di dalam mobil ini. Bersama ibunya yang histeris dan istrinya yang materialistis. Bisnisnya hancur. Harga dirinya musnah. Masa depannya suram. Ia telah kehilangan segalanya. Dan yang paling menyakitkan dari semua itu adalah kesadaran bahwa ia telah membuang satu-satunya orang yang mungkin bisa menyelamatkannya. Jauh sebelum ia tahu bahwa ia butuh untuk diselamatkan. Amara menyetir mobilnya dengan kecepatan sedang, menjauhi area bank yang ramai itu. Jendela mobil tertutup rapat, meredam suara bising lalu lintas dan menciptakan sebuah kepompong keheningan. Hanya alunan musik klasik instrumental yang lembut yang mengisi kabin. Ia tidak tersenyum. Ia juga tidak menangis. Ia hanya bernapas. Menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya perlahan.
Setiap hembusan napas terasa seperti melepaskan beban berat yang telah ia pikul di pundaknya selama 5 tahun. Beban kemarahan, beban penghinaan, beban rasa sakit. Kini semuanya terasa ringan. Ponselnya yang terhubung dengan sistem audio mobil berdering. Nama, Rina, asisten pribadi, muncul di layar. Ia menekan tombol di setir untuk menjawab. Halo, Bu Amara? Ibu tidak apa-apa? Suara Rina terdengar sangat cemas. Saya baru saja menerima laporan dari kantor regional mengenai adanya keributan di cabang Kencana dan permintaan penarikan dana dalam jumlah yang sangat besar. Apa semuanya baik-baik saja, Bu? Amara tersenyum tipis untuk pertama kalinya hari itu. Kabar di perusahaannya berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Saya baik-baik saja, Rina. Lebih baik dari yang sudah-sudah. Jawabnya. Suaranya terdengar tenang dan jernih. Semuanya sudah terkendali. Syukurlah, Bu. Kami semua di kantor sangat khawatir. Ada satu hal lagi yang perlu kamu urus, lanjut Amara. Tolong segera proses donasi sebesar 10 miliar rupiah dari rekening pribadi saya. Tidak perlu menunggu besok. Lakukan hari ini juga. Buat alokasinya. Salurkan ke beberapa panti asuhan terpilih dan buat program yayasan beasiswa baru khusus untuk anak-anak perempuan kurang mampu di seluruh pelosok negeri. Aku ingin mereka punya kesempatan untuk sekolah setinggi mungkin. Rina terdiam sejenak di seberang telepon, terkejut oleh instruksi itu. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Apakah ada nama khusus untuk program beasiswa ini? Amara menatap jalanan di depannya. Seberkas cahaya matahari sore menembus celah gedung, menyinari wajahnya. Ya, katanya lembut. Gunakan nama almarhumah ibu saya. Program beasiswa Larasati Wijaya. Dengan memberikan uang itu, ia melakukan lebih dari sekadar balas dendam. Ia mengubah energi negatif dari masa lalunya menjadi kekuatan positif untuk masa depan orang lain. Uang yang menjadi simbol penghinaan itu kini akan menjadi simbol harapan. Ia tidak menghancurkan masa lalu musuh-musuhnya. Ia membangun masa depan untuk generasi baru. Ini adalah kemenangan yang sesungguhnya. Keesokan harinya, Amara tidak datang ke kantor pusatnya di Menara Wijaya. Ia justru mengunjungi sebuah panti asuhan kecil dan sederhana di pinggiran Jakarta. Salah satu panti yang sudah lama ia bantu secara diam-diam. Ia datang tidak sebagai seorang miliarder, tapi hanya sebagai Kak Amara. Ia melepaskan sepatunya, duduk bersila di atas tikar, dan membacakan dongeng untuk anak-anak. Tawa riang mereka, mata mereka yang berbinar penuh harapan, tangan-tangan kecil mereka yang menggenggam jemarinya. Inilah kekayaan yang sesungguhnya. Di tengah mereka, wajahnya yang biasanya terlihat serius dan penuh perhitungan, kini tampak lebih rileks dan hangat. Kilatan di matanya bukan lagi kilatan ketajaman bisnis, melainkan kilatan tulus dari kebahagiaan. Saat ia hendak pulang, seorang pria menghampirinya. Ia adalah Adrian, seorang arsitek muda yang menjadi relawan di panti itu untuk merancang renovasi gedung mereka. Amara sudah beberapa kali bertemu dengannya dalam rapat proyek. Bu Amara, sapanya dengan senyum ramah. Saya tidak menyangka akan bertemu ibu di sini. Panggil saja Amara, sahutnya. Dan saya lebih sering di sini daripada di kantor saya, sebenarnya. Proyek renovasinya berjalan lancar berkat bantuan Anda, kata Adrian. Matanya menatap Amara dengan tulus. Desain perpustakaan anak yang Anda usulkan itu brilian. Anda punya visi yang luar biasa, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam membangun manusia. Percakapan mereka mengalir dengan mudah. Mereka tidak membicarakan tentang uang atau kekuasaan. Mereka berbicara tentang mimpi, tentang harapan, tentang bagaimana menciptakan ruang yang lebih baik bagi anak-anak untuk tumbuh. Adrian tidak terintimidasi oleh status Amara. Ia melihat Amara sebagai seorang partner, seorang rekan yang memiliki tujuan yang sama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amara merasakan percakapan yang setara, yang dibangun di atas fondasi rasa saling menghormati. Sore itu, Amara berdiri di balkon apartemennya yang luas, menatap kelip lampu kota yang mulai menyala satu persatu. Pemandangan yang sama seperti yang sering ia lihat dari ruang kerjanya. Tetapi malam ini, rasanya berbeda. Kota di bawahnya tidak lagi tampak seperti kerajaan yang harus ia taklukkan. Kota itu tampak seperti sebuah taman yang luas,
tempat ia bisa menanam benih-benih kebaikan. Peristiwa di bank kemarin kini terasa begitu jauh, seperti adegan dalam sebuah film yang sudah usai. Tidak ada lagi amarah atau rasa sakit yang tersisa. Yang ada hanyalah rasa lega yang damai. Ia telah menghadapi hantu-hantu masa lalunya dan keluar sebagai pemenang, bukan dengan menghancurkan mereka, tetapi dengan membuktikan bahwa mereka tidak lagi memiliki kuasa atas dirinya. Ia memikirkan Baskara dan keluarganya, bukan dengan kebencian, tapi dengan ketidakpedulian yang final. Nasib mereka bukan lagi urusannya. Mereka akan terus berputar dalam lingkaran kebencian dan penyesalan mereka sendiri, sementara ia sudah melangkah ke jalan yang berbeda. Pembalasan terbaiknya bukanlah melihat mereka jatuh. Pembalasan terbaiknya adalah kehidupannya sendiri. Kehidupannya yang penuh makna, tawa anak-anak panti, percakapan hangat dengan orang-orang baik seperti Adrian, dan kedamaian di hatinya. Ia tersenyum, senyum yang tulus dan tanpa beban. Ia menghirup udara malam yang sejuk, merasa siap untuk menyambut hari esok. Bab lama dalam bukunya telah ditutup dengan sempurna, dan di hadapannya terbentang halaman-halaman kosong yang siap ia tulis dengan kisah baru. Kisah tentang kekuatan, pengampunan diri, dan masa depan yang ia bangun dengan tangannya sendiri.